Sahabat Shalom dan selamat datang kembali di dalam Sabat Syurim, yaitu pembahasan Parasat Hasafua yang selalu kita lakukan setiap Sabat. Saya adalah Roe Abraham dan saya adalah Ros Kehila dari sebuah kehilat Messianic Judaism di Bogor, di bawah supervisi dari dua orang rabi Messianic Judaism dari Yeshivat Suvu Internasional dan Ahavat Ami Internasional, yaitu Rabbi Ishak Sapira dan Rabbi Stephen Bernstein. Juga di bawah bimbingan dari seorang More, juga dari Yeshivat Suvu Internasional, yaitu More Andre Widodo. Haverim, parasa kita sabat ini adalah parasat Korah. Sebelum kita masuk di dalam pembahasan parasat Korah pada sabat ini, Haverim, mari kita akan terlebih dahulu mengucapkan berkat sebelum kita belajar Torah. Baruch ata Adonai Eloheinu melech haolam asher kitsanu b'mitzvotav v'tzivanu la'asok bedivre Torah. Diberkatilah Engkau Adonai, Elohim kami, Raja alam semesta, yang sudah menguduskan kami dengan perintah-perintahnya dan yang telah memerintahkan kami untuk menempatkan diri kami di dalam setiap perkataan Torah. Di dalam merit dari Mesias kita Yesua, kiranya pembahasan parasat Korah pada sabat ini memberkati kita semua. Baik Haverim, parasat Korah kita membaca dari Bamidbar, bilangan 16 ayat 1 sampai 18 ayat 32. Dan pembahasan parasat Korah pada sabat ini, Haverim, saya berikan judul Blooming in the Future, mekar di masa depan. Parasat Korah, Haverim, kalau kita melihat parasat Korah ini, kita merasa sedih juga, Haverim, ya. Sejak dari parasa sabat kemarin, ketika kita belajar bersama-sama dari parasat Selach Lecha di sabat kemarin, dan dilanjutkan dengan parasat Korah di sabat ini, Haverim, kita melihat hal-hal yang sangat menyedihkan. Ada beberapa hal yang sangat menyedihkan. Tapi kita akan terus membahas sesuatu yang positif dari, ya, meskipun kita melihat di dalam parasat Korah ada hal-hal yang menyedihkan, tapi tetap kita akan melihat hal-hal positif yang Hasem mau ajarkan kepada setiap kita lewat parasat Korah ini, Haverim. Kita mulai dari Bamidbar, bilangan 16 ayat 1 dan ayat yang kedua, dikatakan, Vayikach Korah ben Yizhar ben Kehat ben Levi, Vedatan va'aviram b'nei Eliav, Ve'on ben Pelet b'nei Reuven. Korah ben Yizhar ben Kehat ben Levi, beserta Datan dan Aviram b'nei Eliav, dan On ben Pelet, ketiganya b'nei Reuven. Dan ayat kedua dikatakan, Vayakumu livnei Moshe va'anashim mi b'nei Israel chamizim umatayim neshi'ei eda kri'ei moed anashe Shem. Mengajak orang-orang untuk memberontak melawan Mose beserta 250 orang Israel, semuanya pemimpin, Haverim. Orang-orang kenamaan, orang-orang terkenal, orang-orang yang dipilih secara khusus. Mereka bergabung dengan Korah, bergabung dengan Datan, dengan Aviram untuk melawan Mose. Dan kita lihat, Haverim, mulai dari parasat Selach Lecha di sabat kemarin, ada hal yang sangat menyedihkan buat kita. Ya, di parasat Selach Lecha kita belajar bagaimana karena dosa para pengintai
dilanjutkan dengan dosa seluruh umat, seluruh Bani Israel mereka, akhirnya harus mengembara di padang belantara selama 40 tahun. Dan selama 40 tahun, Khabirim, setiap tahun, setiap tanggal 9 Av, mereka harus menggali lubang, mereka harus tidur di dalam lubang. Kalau besoknya ada yang meninggal langsung dikubur, yang belum meninggal mereka masih mendapat kesempatan tahun depan. Sangat menyedihkan, Khabirim. Korah, Datan, Abiram, dan semua keluarga mereka, bahkan anak-anak, binasa dengan sangat tragis. Bukan saja orang tua, Khabirim, tapi anak-anak juga binasa dengan sangat tragis. Walaupun saya lebih senang memakai bahasa yang lebih enak, Khabirim, ya, bahwa mereka itu tidak terjun atau tidak seperti jatuh ke jurang, tapi Ghazal mengajarkan bahwa tanah di mana mereka berdiri itu turun, Khabirim, ya, turun pelan-pelan ke bawah, tapi tetap tragis, Khabirim. 250 pemimpin binasa oleh api kudus. Kita ingat kejadian anak-anaknya Aharon, Nadab dan Abihu. Mereka meninggal atau neshama mereka diambil ketika mereka membawa ukupan, membawa persembahan kudus. Ini juga terjadi pada 250 pemimpin. Kita juga melihat ada 14.700 orang dari Bani Israel binasa oleh tulah. Jadi ada beberapa ada rangkaian peristiwa, rangkaian kejadian yang bisa kita lihat di dalam parasat Korah ini, Khabirim. Ya, bukan saja Korah, Datan, Abiram, 250 pemimpin, Khabirim, tapi seluruh Bani Israel pada saat itu mereka melakukan hal yang tidak pantas di hadapan Hashem. Tapi sahabat ini, Khabirim, kita tidak berbicara tentang pemberontakan Korah. Ya, kita tetap merindukan bahwa Kol Israel akan menggenapi nubuatan yang sudah Hashem berikan kepada mereka, yaitu pemulihan yang luar biasa. Bahkan lewat Bani Israel, bangsa-bangsa juga akan dipulihkan. Kita lihat ayat yang tadi, Khabirim, ya. Sebenarnya pemberontakan Korah itu disebabkan karena dia tidak bisa menerima posisinya. Dia merasa cemburu dengan keberadaan Mose dan khususnya Aharon. Dia tidak bisa terima, Khabirim. Nah, kecemburuan itu menjadi salah satu penyebab kenapa Korah memberontak terhadap Mose dan Aharon. Saya memberikan sedikit saja pandangan dari Ghazal tentang jealousy, tentang kecemburuan, Khabirim. Di dalam Pirkei Avot 4 ayat 21 dikatakan, Eliezer Hakapar berkata, kecemburuan nafsu dan ambisi itu melemparkan orang dari dunia ini, Khabirim. Ini perkataan dari Eliezer Hakapar. Makanya kenapa tidak ada ampun tuh kepada Korah dan komplotannya. Berachot 17a ayat 12 mengatakan, di olam haba itu nggak ada makan, nggak ada minum, nggak ada hubungan intim, nggak ada negosiasi bisnis, tidak ada kecemburuan, tidak ada kebencian, tidak ada kompetisi. Itu yang ada di olam haba, Khabirim. Makanya hal-hal seperti yang
dilakukan oleh Korah, Datan, Abiram itu tidak mendapatkan tempat di Olam Haba. Jadi jelas sekali apa yang dikatakan oleh Eliezer Hakapar. Ya, kecemburuan, nafsu, ambisi itu menempatkan manusia di luar Olam Haba. Tetapi sebaliknya, Khaverim, di dalam Sabat 139a ayat 14, Rabi Malai mengajarkan bahwa ada hadiah yang diberikan kepada Aharon karena dia tidak merasa cemburu. Sekalipun dia melihat adiknya, Mose Rabenu, itu lebih tinggi dari dia. Lebih bersinar, lebih cemerlang dari keberadaannya. Dia nggak pernah cemburu. Bahkan dia senang ketika dia bertemu dengan Mose. Nah, Rabi Malai mengajarkan, karena Aharon, dia tidak cemburu melihat kesuksesan Mose adiknya, dia mendapatkan jasa menjadi seorang imam besar. Kita lihat Hashem itu Elohim yang penuh kasih, penuh kemurahan, penuh rahmat, penuh anugerah. Tapi juga dia Elohim yang adil. Dia bisa berdiri sebagai Elohim yang mewakili sisi chesednya. Dia juga berdiri sebagai Elohim dari sisi gevurahnya. Nah, ini sedikit gambaran, Khaverim, sebelum kita masuk di dalam pembahasan lebih lanjut di dalam parasat Korah ini. Di dalam pasal 16 ayat yang keempat, Khaverim, kita melihat jawaban Mose Rabenu. Dikatakan, Vaidaber el Korah, vel kol adato lemor, boker Vayoda Hashem et asher lo et hakadosh. Dan ia berkata kepada Korah dan segenap kumpulannya, besok pagi Hashem akan memberitahukan siapa kepunyaannya, siapa yang kudus, vahikriv elav et asher yivchar bo yakriv elav. Dan ia akan memperbolehkan orang itu mendekat kepadanya. Orang yang akan dipilihnya akan diperbolehkannya mendekat kepadanya. Ada konsep, prinsip di dalam kerajaan tentang pilihan, Khaverim. Segala sesuatu sebenarnya Hashem sudah atur, Khaverim. Ya, kita belajar di parasa-parasa sebelumnya. Semuanya sudah Hashem yang tetapkan. Oleh sebab itu, kenapa Mose mengatakan seperti ini? Karena Mose tahu posisinya saat ini bukan kemauannya. Mose tidak pernah mengharapkan posisinya saat ini, tapi Hashem memilih dia dan Hashem memberikan posisi itu. Juga Aharon sebagai Kohen Gadol, Aharon tidak pernah mengharapkan posisi itu, tapi Hashem yang memberikan kepadanya. Dan Mose sangat mengerti itu. Sehingga Mose katakan besok pagi kita semua berdiri di hadapan Hashem. Dan Hashem akan announce, Hashem akan umumkan siapa yang dipilihnya. Dan orang yang akan dipilihnya akan diperbolehkannya mendekat kepadanya. Ayat 4. Dikatakan, dan orang yang kupilih, tongkat orang itulah akan bertunas. Demikianlah aku hendak meredakan sungut-sungut yang diucapkan mereka kepada kamu, sehingga tidak usah kudengar lagi. Padahal sungut-sungutnya ini, Khaverim, sungut-sungut dari Bani Israel ini bukan sungut-sungut
yang terbuka lebar gitu, bukan kafirin? Bukan mereka keluar dari tenda lalu mereka berkata di hadapan Mose dengan sungut-sungut. Bukan, mereka tuh semua ada di dalam tenda dan mereka cuma ngedumel di dalam tenda, nggak kedengaran loh kafirin. Jadi sungut-sungut mereka tuh bukan keras gitu secara umum, enggak. Mereka tuh di dalam tenda lalu mereka bersungut-sungut, bergumam gitu. Itu nggak berkenan di hadapan Hasem. Hasem bilang, keluar semuanya para pemimpin, bawa tongkatnya. Akan aku perlihatkan orang yang aku pilih tongkatnya akan bertunas, supaya aku menghentikan sungut-sungut mereka. Aku tidak mau mendengarkan sungut-sungutan mereka lagi. Pasal 17 ayat 7. Ini saya berikan dalam kurung itu Hafir, karena ada perbedaan antara ITB sama Hebrew Bible-nya. Dan dikatakan, ketika Mose keesokan harinya masuk ke dalam kemah hukum itu, maka tampaklah tongkat Aharun dari keturunan Levi telah bertunas, mengeluarkan kuntum, mengembangkan bunga, dan berbuahkan buah almond. Ya, ini sudah kita bahas di tahun-tahun kemarin, Kafirim, ya. Tentang seket, tentang sekedim, tentang soket, tentang sekida. Kenapa almond? Almond berbicara tentang sekida, tentang diligent, tentang avodah yang penuh dengan kerja keras. Pohon untuk bertumbuh, untuk menghasilkan buah, itu perlu perjuangan, Kafirim. Nah, kita akan melihat ini, Kafirim. Mudah-mudahan ini nggak lama, Kafirim, ya. Kita akan melihat ini. Kita melihat dari Bamidbar Rabbah 18 ayat 23. Ini saya banyak quote pengajaran ini dari pengajaran Rabbi Sapira, Kafirim. Saya mendengarkan pengajaran Rabbi Sapira dan saya melihat ini luar biasa dan saya ingin bagikan kepada kita semua. Bamidbar Rabbah bertanya, mengapa almond dan bukan delima? Kenapa bukan pomegranat? Kenapa bukan kacang? Kenapa almond? Yang menarik, Kafirim, Bamidbar Rabbah menulis begini, karena Israel dibandingkan dengan mereka, dibandingkan dengan almond. Almond di sini, Kafirim, ketika tongkat Harun secara mujizat mengeluarkan tunas, mengeluarkan bunga, dan mengeluarkan buah almond. Almond ini, Kafirim, merujuk kepada Israel sendiri. Saya melihat penjelasan dari Bamidbar Rabbah ini, Kafirim, saya sangat-sangat exciting. Kenapa? Hashem, perhatikan, Kafirim, Hashem melakukan ini karena Hashem tidak mau mendengarkan sungut-sungut dari orang Israel. Nah, kita mau belajar di sini, Kafirim. Hashem itu Elohim yang penuh dengan kasih, penuh dengan kemurahan. Ketika Hashem memberikan hukuman, Kafirim, itu bukan karena Hashem ingin membinasakan kita. Bukan karena kekejaman, tetapi justru karena kasihnya. Ketika Hashem, ya kita tahu ini sepertinya menghukum, kan, Kafirim, ya. Tapi ini kan sebenarnya memperingati Bani Israel. Orang yang akan aku pilih, tongkatnya akan bertunas. Ternyata tunas yang keluarnya, Kafirim, keluarnya almond. Dan almond, Kafirim, itu merujuk kepada Israel sendiri. Lalu apa maksudnya almond di sini, Kafirim? Dan yang kedua, Bamidbar Rabbah menulis, dan tongkat itu ada di tangan masing-masing dan setiap raja sampai bait suci dihancurkan dan disembunyikan.
tongkat itu sempat disembunyikan, dan tongkat ini akan berada di tangan Raja Mesias, Melech HaMoshiach, di masa depan, secepatnya di hari-hari kita. Seperti dinyatakan di Mazmur 110 ayat 2, tongkat kekuatanmu akan diulurkan Hashem dari Sion, memerintahlah di antara musuhmu. Ada dua hal dijelaskan oleh Bamidbar Rabbah. Yang pertama merujuk tentang Israel, yang kedua merujuk tentang Mesias, tentang Melech HaMoshiach. Jadi kita lihat hadirin. Almon ini berbicara tentang Israel. Ini berbicara tentang the blossom of Israel in the future. Apa maksudnya the blossom of Israel in the future? Ini berbicara tentang the fullness of Israel. Ini yang bikin saya excited itu ini hadirin. Ketika Hashem sepertinya menghukum mereka, justru Hashem bernubuat atas mereka. Dengan Hashem memperlihatkan buah almond, ada daunnya berkembang, ada buahnya, Hashem mengingatkan kepada mereka, di masa depan, aku akan buat engkau fullness. I will make you blooming. I will make you blossom in the future. Tapi untuk mencapai itu hadirin, ada buah almond. Sekedim, sekida, bicara soal harus berjuang. Untuk mencapai fullness, Israel harus berjuang. Harus memiliki avoda yang penuh dengan perjuangan, penuh dengan pain, ya, penuh dengan kesakitan. Tetapi Hashem berkata begini, I will make you blossom, I will make you blooming in the future. Tapi disertai dengan avoda yang luar biasa. Ini yang luar biasa, hadirin. Jadi Bamidbar Rabbah dia mengambil dari sisi positifnya. Dan yang kedua, dan tongkat ini akan berada di tangan Raja Mesias di masa depan. Ini berbicara tentang the blossom of Mashiach in the future. Dan di masa depan pun, kita akan melihat the blossom of Mashiach. Ini bicara apa, hadirin? Ini bicara the coming of Mashiach. Hashem katakan begini, engkau berjuang, engkau akan penuh dengan perjuangan, penuh dengan kesakitan, tapi ketika engkau berjuang, aku akan membuat engkau fullness. Engkau akan blossom, engkau akan blooming di akhir depan, dan dengan keadaanmu itu, Mashiach akan datang. Cuman dari tongkat yang menghasilkan buah almond ini, hadirin. Hashem bernubuat atas Israel. Aku akan membuat engkau fullness. Aku akan membuat engkau blossom. Aku akan membuat engkau blooming in the future. Tapi gini, engkau akan melewati proses yang penuh dengan kesakitan, penuh dengan penderitaan, penuh dengan kesulitan. Tapi itu prosesnya, hadirin. Ketika mereka berhasil melewati itu, maka Mesias akan datang. Ya, tongkat itu sempat disembunyikan, hadirin. Itu bicara tentang Mesias itu sempat disembunyikan, sempat tidak dikenal. Tetapi melalui kerja keras dari Israel, maka Mesias itu akan disingkapkan. Mesias itu akan datang lewat avoda mereka. Tapi yang luar biasa, hadirin, kita akan lihat di dalam pembahasan ini, hadirin, ya. Nah, saya mau sedikit masuk ke dalam
Rivka Remdan, sedikit saja kabarin. Di dalam Beresit 26 ayat 64, jadi begini kabarin, saya mau kasih lihat kepada kita semua bahwa apa sih bentuk avoda yang harus dilakukan oleh Israel supaya mereka mengalami fullness-nya, supaya Mesias bisa datang lewat avoda mereka yang penuh dengan pergumulan. Saya ambil sedikit dari Taking Rivka's Journey, itu di lesson 9, di pelajaran 9. Di Kejadian 26 ayat 64 dikatakan, Ribka juga melayangkan pandangnya, dan ketika dilihatnya Ishak, turunlah ia dari untanya. Itu terjemahan bahasa Indonesianya, kabarin. Ya, tetapi terjemahan dari bahasa Ibrania adalah begini. Rivka juga melayangkan pandangnya, dan ketika dilihatnya Ishak, maka Rivka itu jatuh dari unta. Ya, jatuh dari unta ini bukan hiper literal, kabarin. Ini bahasa metafor. Dikatakan Rivka itu jatuh dari unta. Nah, Yakut Masiah menjelaskan begini. Dalam Genesis Rabbah, para rabi kita bertanya, apakah arti dari unta? Unta itu artinya ada tanda kesucian dan ada kekotoran di dalamnya. Unta itu melambangkan dua, kabarin. Melambangkan kekudusan, kesucian, dan melambangkan kekotoran. Ini menggambarkan tentang Rivka. Demikian pula Rivka akan melahirkan dua putra. Putra yang saleh, itu berbicara tentang Yakov, dan putra yang jahat, ini berbicara tentang Esau. Inilah arti dari tulisan dia jatuh dari unta. Artinya begini, kabarin. Dia hanya menginginkan kebersihan dalam dirinya. Ketika dia jatuh dari unta, kabarin, kenapa dia jatuh dari unta? Dia tuh mendapatkan visi, dia dapat penglihatan. Ingat kabarin ya, Rivka ini juga nabiah. Dia bisa melihat secara profetik. Nah, dia hanya menginginkan kebersihan dalam dirinya. Mari kita pahami bahwa pengabdian dan rasa takutnya kepada Elohim begitu besar, sehingga dia menjadikan Esau sebagai pembawa jiwa-jiwa orang benar, yaitu para petobat, para converts. Ini sudah dijelaskan oleh Yakut Masiah. Di masa depan, Esau ditakdirkan untuk dikuduskan. Seperti yang dikatakan para rabi kita. Maaf, ini saya bacakan apa yang ditulis saja di dalam tulisan Yakut ini. Dikatakan babi, yaitu Esau, ditakdirkan untuk dikuduskan. Seperti tertulis, babi dari hutan akan mengamalkannya. Dan juga tertulis, dan para penyelamat akan mendaki gunung Sion untuk menghakimi gunung Esau. Dan kerajaan akan menjadi milik Elohim. Selain itu, orang bijak kita mengatakan bahwa kerajaan Roma mewakili Esau, kabarim, ditakdirkan untuk membangun bait suci di tempat yang tepat. Mari kita mengerti. Ini yang terjadi, kabarim. Ketika Rivka, dia melihat visi bahwa dari dia akan keluar dua bangsa, yang satu bangsa yang baik, yang satu bangsa yang tidak baik. Dia gelisah. Dia hanya inginkan yang baik dari dirinya. Dia tidak inginkan sesuatu yang buruk keluar darinya. Makanya kenapa Rivka bertanya sama Hashem, bagaimana caranya? Dan Rivka sudah berpikir untuk apa, kabarim? Untuk merektifikasi putranya yang sebenarnya kan belum lahir itu waktu itu. Ya, bahkan belum dikandung. Tapi dia sudah lihat dan dia sudah minta sama Hashem supaya dia bisa tikun putranya yang nantinya akan lahir ini. Itu apa namanya? Kerinduannya Rivka. Passionnya, desire-nya dia begitu kuat, kabarin.
Dia jatuh karena dia sudah tahu. Ingat, Rivka, dia adalah seorang nabiah. Dia melihat hal-hal secara kenabian. Dia jatuh karena dia ingin memperbaiki putranya yang belum lahir di masa depan. Inilah cara baginya untuk memanggil Elohim dan berkata, saya ingin memperbaiki masalah yang akan saya alami, sehingga akan ada tikun yang lengkap. Dan para rabi mengerti dari hal ini bahwa di masa depan akan ada remnant dari Esaf. Seperti yang dikatakan di sini, di halaman 141. Itu dari remnant, ya, bahwa Esaf akan menghasilkan jiwa orang-orang yang benar. Ya, coba Khaverim lihat diri Khaverim masing-masing. Kita ini asalnya dari mana, Khaverim? Ketika Rabi Sapira menulis ini, dia menulis kita, Khaverim. Itu kita harus ingat, nggak boleh lupa, Khaverim. Kalau Khaverim baca buku The Rivka Remnant, Khaverim itu baca kehidupan kita. Dikatakan, di masa depan akan ada remnant dari Esaf. Itu siapa, Khaverim? Itu kita. Saya katakan lagi, Khaverim, itu kita. Jadi kita, Khaverim, kita ini ada di dalam cerita saat ini. Kita ini ada di dalam cerita. Dan itu semuanya kita alami. Amin, Khaverim. Itu semua kita alami. Siapa ini? Ini kita, Khaverim. Siapa sebenarnya yang menghasilkan orang-orang sadik di akhir zaman ini? Datangnya dari mana, Khaverim? Dari Esaf. Esaf itu akan banyak mengeluarkan orang-orang sadik nanti, Khaverim. Ini dikatakan di dalam Taking Rivka's Journey. Tapi begini, Khaverim. Tapi begini. Kita lihat lagi, Khaverim, ya. Kita lihat nih, Khaverim. Bagaimana? Jadi gini. Tidak mungkin Esaf di akhir zaman itu bisa dengan begitu saja, dengan sendiri saja mereka dipulihkan, enggak, Khaverim. Ya, kalau kita lihat di dalam Yesayahu 66, Khaverim, nanti Khaverim bisa baca nih seluruh pasalnya. Saya hanya quote beberapa ayat saja. Dikatakan begini, aku akan menaruh tanda di tengah-tengah mereka, dan aku akan mengutus dari antara mereka orang-orang yang terluput. Ini berbicara siapa nih, Khaverim? Ini berbicara tentang Israel. Nah, sekarang kita mau lihat ini salah satu avoda, ini salah satu usaha kerja keras Israel untuk mengalami fullness-nya. Seperti yang tadi disampaikan oleh Bamidbar Rabbah tentang Almon tadi, Khaverim. Nah, sekarang kita lihat nih. Kita lihat bagaimana sih bentuknya. Ya, bagaimana bentuk usaha kerja keras Israel untuk mengalami fullness-nya. Aku akan menaruh tanda di tengah-tengah mereka dan akan mengutus dari antara mereka orang-orang yang terluput kepada bangsa-bangsa. Ya, mereka ke Tarsis, mereka ke Pul, mereka ke Lut, mereka ke Mesech, mereka ke Ros, ke Tuval, ke Yavan. Ya, Yavan ini Roma, Khaverim. Ke pulau-pulau yang jauh yang belum pernah mendengar kabar tentang aku dan yang belum pernah melihat kemuliaanku, supaya mereka memberitakan kemuliaanku di antara bangsa-bangsa. Ini salah satu usaha Israel untuk mengalami blossom tadi, Khaverim, untuk mengalami fullness-nya. Mereka diutus Elohim ke bangsa-bangsa dengan cara yang Elohim atur, Khaverim. Mereka bisa ke bangsa-bangsa untuk memberitakan kemuliaan Elohim di antara bangsa-bangsa. Kita lihat, Khaverim. Dan yang sangat mengejutkan juga, Khaverim, berbicara tentang pilihan. Kalau kita melihat
Tadi kan kita mengawali diskusi kita tentang pilihan, Kafirim ya. Mau saya katakan begini, orang yang dipilih, dia yang boleh datang kepada Hashem. Nah sekarang kita lihat Kafirim, sampai sejauh mana berbicara tentang pilihan. Nah kalau kita lihat di dalam Yesayahu 66 ini Kafirim, ternyata ini mengagetkan. Ternyata pilihan yang dimaksudkan di sini Kafirim bukan berbicara soal Israel saja. Kenapa orang Israel diutus untuk ke bangsa-bangsa? Untuk memberitakan kemuliaan di antara bangsa-bangsa. Karena apa Kafirim? Pilihan. Bangsa-bangsa dipilih oleh Hashem untuk menjadi bagian dari rencana, gambaran rencana lengkap dari Hashem. Di Yesayahu 66 ini Kafirim, kita melihat mereka diutus ya ke banyak tempat, bahkan ke daerah-daerah yang sama sekali belum pernah mendengar tentang kebenaran. Dan kita lihat Kafirim, di ayat 21 dikatakan V'gamechem ekach lakohanim laleviim amar Hashem. Juga dari antara mereka, dari antara bangsa-bangsa Kafirim, ini bukan dari antara orang Israel, dari antara bangsa-bangsa, ku ambil imam-imam dan orang-orang Lewi, firman Hashem. Apa maksudnya ini Kafirim? Apa maksudnya ini Kafirim? Apa maksudnya imam-imam Kohanim dan Leviim dari bangsa-bangsa? Ini akan terjadi Kafirim. Ini salah satu hasil dari usaha keras, kerja keras dari orang-orang Yahudi, orang-orang Israel. Walaupun saat ini kita belum melihat spektakuler seperti ini Kafirim, tapi ini nubuatan, ini akan terjadi loh Kafirim. Ini akan terjadi. Entah bagaimana caranya Kafirim, tapi ini akan terjadi. Hal yang luar biasa, hal yang dahsyat Kafirim. Dan hari-hari ini kita melihat Kafirim, ini jalannya sudah mulai terbuka. Rabi kita, Rabi Sapir dan Rabi Bernes sudah mulai membuka jalan ya Kafirim. Dan kita bagian dari ini. Sekalipun kita adalah orang-orang yang keluar dari Esaf Kafirim. Tapi kita ambil bagian di sini. Dan di ayat 23 dikatakan, bulan berganti bulan, sabat berganti sabat, maka seluruh umat manusia akan datang untuk sujud menyembah di hadapanku. Ini selalu kita bacakan setiap Rosh Chodesh. Ya, bulan berganti bulan, sabat berganti sabat, maka seluruh umat manusia akan datang untuk sujud menyembah di hadapanku, firman Hashem. Akan selalu ada orang-orang dari bangsa-bangsa yang datang bersujud menyembah ke hadapan Hashem. Nah, ini yang saya mau sampaikan kepada kita semua Kafirim lewat pembahasan parasat Korah ini. Ministry yang sesuai dengan kitab suci Kafirim, itu sebenarnya ministry yang dilakukan oleh orang Israel. Jangan terbalik Kafirim. Jangan terbalik. Kita harus pelan-pelan Kafirim membersihkan konsep ini. Ministry yang sesuai dengan kitab suci itu adalah ministry dari orang-orang Israel. Yang diutus Hashem kepada bangsa-bangsa itu adalah orang-orang Israel. Untuk memperkenalkan kemuliaan Hashem. Bukan dari bangsa-bangsa Kafirim. Kita bandingkan Kafirim. Roma 10 ayat 14. Tetapi bagaimana mereka dapat berseru kepadanya jika mereka tidak percaya kepada dia? Bagaimana mereka dapat percaya kepada dia jika mereka tidak mendengar tentang dia? Bagaimana mereka mendengar tentang dia jika tidak ada yang memberitakannya?
Dan bagaimana mereka dapat memberitakannya jika mereka tidak diutus? Seperti ada terus betapa indahnya kedatangan mereka yang membawa kabar baik. Ini Israel, hadirin. Ini bukan bangsa-bangsa. Konsep ini kita harus benar-benar luruskan dengan baik, hadirin. Saya tidak ambil istilah penginjilan, saya ambil istilah ministry. Karena kalau penginjilan, hadirin, orang itu selalu nanti asosiasinya, konsepnya itu berbeda. Ministry yang sebenarnya, yang sesuai dengan kitab suci, yang sesuai dengan firman itu adalah ministry yang dilakukan oleh orang Israel. Itulah ministry yang benar. Ketika Yeshua Rabbeinu memberikan amanat agung, itu diberikan bukan kepada bangsa-bangsa. Perintah itu diberikan kepada Talmidim, diberikan kepada Selichim. Dikatakan apa? Pergilah dan jadikanlah semua bangsa. Bangsa-bangsa. Talmidim. Jadi jangan dibalik konsepnya, kafirin. Kalau konsepnya dibalik, kita tidak akan pernah melihat the blossom. Ya, sesuatu yang akan mekar di akhir di masa depan nanti, kafirin. Nggak ada ceritanya tuh. Karena apa? Arahnya beda. Ya, sekarang gini aja. Kita mengikuti maraton. Ketika peserta sebelum hari hanya, mereka rapat. Dikasih tahu, ini jalurnya nih. Startnya dari sini, nanti arahnya ke sini, ke sini, ke sini, finishnya di sini. Semua peserta udah dikasih tahu. Oke. Nah, ketika orang maraton, lalu ada seseorang yang bikin jalur sendiri nih. Harusnya ke kiri, dia ke kanan. Harus ke kanan, dia lurus. Sampai finish nggak, kabar? Enggak. Ini orang nanti bingung, finishnya di mana nggak tahu dia. Jadi kalau konsepnya kita rubah, tujuan itu nggak tercapai, kafirin. Ministry yang benar adalah ministry yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi, karena mereka yang diperintahkan langsung dari Hashem kepada bangsa-bangsa. Jangan dibalik bangsa-bangsa kepada Israel. Itu konsepnya terbalik, kafirin. Ya, itu sudah saya sampaikan di dalam diskusi kita di parasa sebelumnya, di sahabat-sahabat sebelumnya. Nah, jadi Yesaya 66 dan Roma 10 ini, kafirin, ini berbicara tentang ministry yang dilakukan oleh orang Israel kepada bangsa-bangsa. Supaya apa? Supaya bangsa-bangsa menjadi bagian yang penting juga di dalam the fullness dari Israel. Jadi jangan dibalik, kafirin, ya. Nah, jadi kita melihat di sini, kafirin. Sheket, Almon, bicara soal sekidah, bicara soal usaha yang keras, yang penuh dengan kesulitan, pain, ya, kesakitan, penderitaan. Tetapi hasilnya, kafirin, adalah fullness, sesuatu yang mekar, sesuatu yang indah. Kita lanjutkan lagi, kafirin. Rivka memiliki tanggung jawab atas apa yang kita sebut dalam bahasa Ibrani metakenet. Metaken itu berbicara tentang tikun, kafirin. Membawa perbaikan terakhir ke dunia di sekitarnya. Rivka yang jatuh dari unta berusaha untuk menanggung hanya jiwa orang benar dengan mempersiapkan perbaikan masa depan putranya Esaf. Jadi ini dia belum hamil, kafirin. Belum hamil, belum mengandung, anaknya belum lahir, tapi dia sudah mempersiapkan untuk merektifikasi Esaf di masa depan. Hebat ya, kafirin, ya. Saudara-saudara, hari ini saudara perlu memahami bahwa gereja bukanlah musuh kita, kafirin.
Bagaimana? Kita kan dulu dari sana. Ya ini nasihat dari Rabi Shapira. Gereja itu bukan musuh kita. Juga kekristenan. Ya karena kita keluar dari sana, Khabirim. Dulu disitulah kita. Ya, saya mendapatkan kependetaan juga bukan dari sinagog kan, Khabirim. Kalau dari sinagog kan nggak mungkin dapat kependetaan. Dari sana. Nah, tugas saudara adalah menjadi bagian dari tikun, bukan bagian dari masalah. Maka hari ini, sebagai bagian dari The Remnant, marilah kita menjadi bagian dari sebuah solusi, bukan bagian dari masalah. Dalam upaya membawa tikun, membawa perbaikan sebanyak mungkin sisa-sisa dari Esau dan kekristenan. Karena apa, Khabirim? Karena dari mereka lah ini, Khabirim. Dari mereka inilah yang akan membuat Israel itu menjadi fullness. Kita ini, Khabirim. Istilahnya kalau misalnya orang lagi bikin kue, Khabirim. Bikin kue, lalu bahannya nggak lengkap. Nggak jadi kuenya, Khabirim. Itu saya berikan analogi yang sederhana saja. Ya, atau ginilah. Khabirim bikin kue, lalu dari sekian telur yang saudara gunakan, ada satu telur tuh yang busuk. Ya kuenya tuh busuk semua, Khabirim. Cuma satu telur yang busuk, semua kuenya jadi busuk. Nah, kita adalah bagian dari pemulihan Israel. Ini kalau Rabi kita nggak cerita, kita nggak tahu ya, Khabirim ya. Jadi gini, teman-teman kita, taruhlah keluarga kita, harus kita bawa mereka. Karena mereka adalah bagian dari kesempurnaan. Tanpa kita, Khabirim, tanpa teman-teman kita yang dari Esau, yang dari kekristenan, Khabirim, Israel tidak akan mencapai fullness-nya mereka. Karena kita lihat kata Melo Hagoim, Khabirim, itu bukan bicara tentang kesempurnaan di dalam jumlah, tapi the fullness of the knowledge, kesempurnaan dari pola pikir mereka, dari pengetahuan mereka, Khabirim. Nah, ketika teman-teman kita dan teman-teman semua, Khabirim, yang tentunya akan kita ajak mereka, ini akan menjadi bagian untuk melengkapi kesempurnaan dari Israel. Makanya tidak salah ketika Hasem katakan pergi ke bangsa-bangsa, perkenalkan kepada mereka kebenaran, perlihatkan kepada mereka kemuliaan Adonai Sebaot, Hashem yang menciptakan alam semesta ini, Raja di atas segala raja. Dia yang Ensof, dia yang luar biasa. Sampaikan. Itu tugas orang Israel. Jadi kalau ada Rabi Shapira yang datang sama kita di dalam ministrinya, itu yang benar, Khabirim. Itu yang benar. Ketika kita mendengarkan seorang Rabi Israel, Rabi Yahudi, melakukan ministri, dan kita menjadi bagian situ, nah itu yang benar, Khabirim. Itu yang sesuai dengan kitab suci. Dan kita menjadi bagiannya. Di dalam parasa sebelumnya, saya sudah sampaikan, saya lupa, mungkin parasa Naso, ya. Saya sudah sampaikan bahwa kita ini akan menjadi remnant builders. Kita akan membangun sesama remnant, melengkapi mereka, untuk mereka juga bisa berfungsi, bisa melakukan bagiannya. Nah, ini tugas kita, Khabirim. Ya. Nah, ini saya quote, Khabirim.
Ada suatu pemikiran yang ini luar biasa nih. Saya bacakan kafirim ya. Jika orang asing dapat menikmati manfaat literal dan metafisik seperti penebusan dosa, apa yang membuat orang asing menjadi orang asing sama sekali? Ini pemikiran yang luar biasa loh kafirim. Pemikiran dari Khazal yang saya melihat ini pemikiran ini luar biasa kafirim. Beberapa kali dalam Pentateuch ungkapan akan ada satu hukum ini yang diajarkan oleh Mure Andre di Parasat Selah Leha di sahabat kemarin kafirim ya. Akan ada satu hukum untuk kamu dan orang asing yang tinggal, itu digunakan untuk menunjukkan kesetaraan hukum. Seperti warga negara. Orang asing juga dapat dipisahkan dari komunitas karena mengutuk Elohim. Itu berlaku juga atas dia. Dan wajib menahan diri dari perilaku yang menimbulkan ketidakmurnian. Itu juga obligated kepada mereka. Orang asing dan warga negara asli sama-sama menikmati hak istimewa komunitas. Dan keduanya bertanggung jawab atas tempat mereka di komunitas dan untuk hubungan pribadi mereka dengan Elohim melalui perintah larangan. Semuanya sama. Nah, lalu begini. Seorang non-Yahudi atau ger yang miskin juga diperhitungkan. Dia juga bisa menerima sedekah secara komunal dan menikmati perlindungan komunitas sebagai relatif setara. Lalu, siapakah orang asing itu? Jika selama masa transisi, ini kan masa transisi ini kabar. Jika selama masa transisi ini tidak ada tanah untuk mengklaim kewarganegaraan, nah Israel kabarin, Israel ini belum bisa ngomong dia tuh warga negara asli. Dia belum punya tanah. Dia masih tinggal di luar Eretz Israel, bukan tanah mereka. Ya, jika selama masa transisi ini tidak ada tanah untuk mengklaim kewarganegaraan, siapa yang asing? Jika kita semua orang asing. Nah, lihat kami, luar biasa ya. Selanjutnya, apa yang membuat individu ini asing jika ia termasuk dalam komunitas? Sehingga baik warga negara maupun orang asing sama di hadapan Elohim. Jadi ketika ada orang asing yang menggabungkan dirinya kepada Israel kafirim, walaupun, saya mau katakan, walaupun nggak sempurna, karena tidak ada yang sempurna sebelum Mesias datang, dikatakan sama di hadapan Elohim. Luar biasa ya kabarnya. Jadi ini sebenarnya yang menjadi tugas orang Yahudi. Ya, pergi lakukan ministry mereka kafirim, supaya banyak orang-orang terutama dari Esav yang menggabungkan diri dengan Rivka di dalam Rivka Journey ini kafirim, di dalam Rivka's Journey ini, dalam perjalanannya, perjalanan Remnan ini, dan mereka kafirim sama. Oke, kita lanjutkan kafirim. Likutei Moharan menjelaskan begini. Ini adalah arti dari, dan lihatlah, tongkat Aharon dari keluarga Levi telah berbunga. Ini artinya, cinta kasih sifat Aharon harus diterima oleh wadah. Maksud ini, diterima oleh siapapun yang ada di dalam rumah Israel. Yang secara konseptual ada rasa takut akan Hashamayim, sisi Levi, seperti dengan kekuatan tangan kanannya yang menyelamatkan. Nah, ini ada sisi yang luar biasa juga kafirim. Ini kan ada hubungannya dengan pemberontakan kafirim ya. Ada pemberontakan, ada sungut-sungut kafirim, lalu diakhiri dengan tongkat Musa yang menghasilkan tongkat Aharon yang menghasilkan bunga dan buah
Almon. Ini berbicara tentang cinta kasih, sifat dari Aharun itu harus dimiliki oleh setiap kita. Jadi di dalam ministrinya, orang-orang Yahudi, pertama, harus memiliki ini, hadirin. Tidak membedakan antara orang asing dan orang Yahudi sendiri. Selama mereka menggabungkan diri mereka ke rumah Yakub, ke rumah Israel, mereka sama. Ya, karena apa? Karena sama-sama belum punya tanah, belum punya rumah, belum punya negeri. Dan kita melihat, hadirin, ini yang dilakukan oleh Rabi kita. Rabi Sapira selalu menurunkan levelnya. Saya melihat pelayanan Rabi Sapira mulai dari, kalau saya lihat pengajarannya, mulai dari 2016, 2017. Itu ketika Rabi masih berbicara di gereja-gereja, khotbahnya singkat, sederhana, dan memperkenalkan sahabat. Khotbahnya sederhana, memperkenalkan siapa itu rasi, memperkenalkan midras, dan sekarang sudah banyak komunitas yang bergabung. Kalau melihat pelayanan di Republik, di Dominican Republic, itu hampir seluruh negara itu mereka sudah sepakat untuk bergabung ke dalam Messianic Judaism. Ada satu pastor di sana namanya Pastor Manny yang menjadi fasilitator. Banyak gereja-gereja di sana akhirnya mereka memutuskan untuk menjadi Messianic Judaism. Walaupun kalau melihat pelayanan Rabi di sana masih present worship, ya masih. Tapi itulah Rabi kita. Dia menurunkan levelnya. Supaya apa? Supaya bisa mencapai ministrinya. Ya, jadi itu yang akan kita pelan-pelan juga akan kita lakukan, Kak Ferry. Mengajarkan kepada mereka pelan-pelan tentang kebenaran, ya, tentang Hashem, tentang Torah, ya, dan nubuatan Yesaya, Kak Ferry, itu pasti akan terjadi. Kita tidak tahu seperti apa, bagaimana caranya, tapi ketika setiap orang bergerak di sana, nubuatan itu akan terjadi. Dan yang kedua, cinta kasih. Yang pertama tidak membedakan, di sini kabarnya. Yang kedua, harus memiliki cinta kasih. Ini diingatkan oleh Hashem lewat tongkat Aharun. Ya. Tongkatnya itu tongkat Aharun, berarti itu berbicara tentang jiwa Aharun sendiri, ya, tentang karakternya, tentang sifat-sifat Aharun. Kita tahu bahwa Aharun itu adalah dia menciptakan damai, peacemaker. Dia menciptakan damai, dia mendatangkan damai sejahtera di antara umat. Maka di awal tadi saya sempat quote ya dari Talmud tentang Aharun. Ya, Aharun dia sama sekali dia tidak cemburu dengan keberadaan adiknya Mose. Ya, dan sehingga dia mendapatkan jabatan sebagai imam besar. Dia nggak minta tapi Hashem kasih. Nah, Or HaChaim menjelaskan tentang buah almond ini, Khafirim dikatakan begini. Bamidbar Rabah 18 ayat 3 yang tadi kita baca mengatakan bahwa alasan Hashem memilih almond adalah untuk menjadi peringatan bahwa siapapun yang menentang bahwa imamat adalah milik keturunan Aharun akan ditangani dengan segera. Ya, jadi ketika
bangsa-bangsa mereka menerima apa yang disampaikan, maka mereka akan mengalami kesuksesan bersama dengan orang Israel. Tapi kalau mereka menantang, kafirin, mereka tidak mau mengikuti, mereka membuat pola mereka sendiri, mereka membuat konsep mereka sendiri, kafirin, ini akan ditangani. Jadi sebaiknya kita bijaksana, ya, untuk memahami dengan cepat, dengan segera bahwa konsepnya itu semua sudah berubah. Dan kita harus balik kepada jalan yang benar. Kita harus kembali kepada konsep yang sebenarnya. Ministry itu adalah ministry orang Yahudi yang langsung diperintahkan Hashem sendiri kepada mereka. Ya, konsep ini harus kita kembalikan. Kita tidak menentang keimamatan yang sebenarnya mahkota itu memang ada sama Israel. Ya, kafirimnya. Nah, ketika kita bijaksana melakukan ini, kafirim, kita akan menjadi bagian di situ. Tapi kalau tidak, orang Chai menjelaskan, dia akan ditangani. Rashi, tapi mengapa ia menghasilkan almond? Karena itu adalah buah yang mekar lebih awal dari semua buah lainnya. Setelah musim dingin, memasuki musim semi, kafirim, yang pertama kali berbunga dan berbuah adalah pohon almond. Demikian juga hukuman orang yang menentang imamat yang ditetapkan datang dengan cepat. Seperti yang kita temukan dinyatakan dalam kasus Usia. Ya, jadi ini hanya peringatan saja, kafirim. Ya, hanya peringatan, tidak akan saya jelaskan lebih lanjut, kafirim. Ya, ini hanya peringatan saja buat kita. Dan berbicara tentang blooming in the future, kita melihat Yesaya 60 ayat 3, kafirim. Bangsa-bangsa berduyun-duyun datang kepada terangmu, dan raja-raja kepada cahaya yang terbit bagimu. Ini nubuatan Yesayahu lagi, kafirim. Ya, nah kita sudah belajar, kafirim, di Parasat Ba'alotecha. Ya, sekarang coba, kafirim. Bangsa-bangsa berduyun-duyun datang kepada terangmu. Ini nubuatan nih. Akan terjadi, tidak tahu caranya seperti apa, tapi akan terjadi bahwa bangsa-bangsa berduyun-duyun datang kepada terangmu. Oke, saya mau tanya, kafirim, apa terangmu di sini? Kita sudah belajar di Parasat Ba'alotecha. Saya mau dengar jawaban dari kafirim. Apa terang di sini, kafirim? Ayo, silakan, kafirim. Apa terang di sini? Silakan. Bangsa-bangsa berduyun-duyun datang kepada terangmu. Apa nih, kafirim? Ayo, kafirim, ayo. Ingat Parasat Ba'alotecha. Ingat, kafirim, pelita yang menyala? Torah. Iya. Terang berbicara tentang Torah. Dan raja-raja kepada cahaya. Apa ini cahaya? Lanjut lagi, Bu. Apa ini cahaya? Perintah. Perintah. Apa itu perintah? Lupa, Bram. Mitzvah. Mitzvot. Iya. Lihat, kafirim, ini akan terjadi, kafirim. Ini luar biasa. Ini luar biasa, kafirim. Yesaya 60 katakan bangsa-bangsa berduyun-duyun datang kepada terangmu. Kita sudah belajar di Parasat Ba'alotecha. Apa itu terang? Terang itu berbicara tentang Torah. Dan kita lihat sekarang, kafirim, orang sudah mulai mencari Torah. Dan raja-raja kepada cahaya. Mitzvot, kafirim. Kiranya ini terjadi segera di hari-hari kita. Amin, amin. Ayat 3. Angkatlah mukamu dan lihatlah ke sekeliling. Mereka semua datang berhimpun kepadamu. Siapa? Anak-anakmu laki-laki datang dari jauh, dan anak-anakmu perempuan digendong. Apa nih maksudnya, kafirim? Apakah anak-anak mereka itu memang dipisahkan atau dibuang? Kenapa kok anak-anak mereka datang dari jauh?
Anak yang mana ini, Hafirim? Apakah tega orang Israel ninggalin anaknya jauh-jauh sampai perlu dibawa pulang? Kita lihat Roma 9 ayat 26. Dikatakan, Vahaya bimakom asher ye'amer lachem lo ami atem ye'amer lachem bene el chai. Dan di tempat di mana akan dikatakan kepada mereka, kamu ini bukanlah umatku, di seluruh pelosok dunia yang dikatakan mereka itu bukan umatnya Hasem karena ministrinya, karena apa yang dilakukan oleh orang-orang Israel, Kawerem, memperkenalkan kemuliaan Hasem, maka banyak dari bangsa-bangsa yang tadinya disebut bukan umatku, di sana akan dikatakan kepada mereka anak-anak Elohim yang hidup. Mereka ini yang datang kembali ke Eretz Hafirim. Tugas orang Israel adalah membawa bangsa-bangsa mendekat atau masuk ke gerbangnya rumah Hasem. Dan tugasnya bangsa-bangsa apa, Hafirim? Mengikuti. Ini nubuatannya akan terjadi, Hafirim. Apa anak-anak itu? Ini bangsa-bangsa yang tadinya bukan, kamu ini bukan umatku. Ingat perkataan Rav Saul. Nggak punya Elohim, nggak punya perjanjian, nggak punya pengharapan. Itu kita dulu, Hafirim. Ya. Sekalipun kita ibadahnya sampai menggebu-gebu, Hafirim, ya, sampai bergetar semuanya, ya, dari mata keluar air, dari hidung keluar air, dari kuping keluar air, di mana-mana keluar air, Hafirim, tetap kita tidak punya perjanjian, tidak punya pengharapan, iya kan? Dulu kan begitu, Hafirim, kan? Ya sudah, kita nggak usah cerita itu, Hafirim, ya. Tapi dikatakan bahwa kamu ini yang bukan umatku. Di sana akan dikatakan kepada mereka anak-anak Elohim yang hidup. Lachem bene el chai. Dan mereka ini akan digotong, dibopong kembali ke Eretz Israel. Sehingga mereka begini. Angkatlah mukamu dan lihatlah sekeliling. Mereka semua datang berhimpun kepadamu. Anak-anakmu laki-laki datang dari jauh. Dan anakmu perempuan digendong. Ya, ada yang mukanya model India, ada yang mukanya model Papua, ada yang mukanya model China. Itu semua anak-anak Elohim yang hidup, yang sekarang sedang terjadi hari-hari ini, Hafirim. Kita harus ada di sini. Ini bagian kita. Ayat 20. Bagimu akan ada matahari yang tidak pernah terbenam. Sekali lagi, Hafirim, apa matahari di sini, Hafirim? Torah. Pada hari itu, Hafirim, dikatakan matahari yang tidak pernah terbenam. Torah yang tidak pernah surut. Torah ada bagian di dalam kehidupan umat manusia pada saat itu. Sebab Hasem akan menjadi penerang abadi bagimu dan hari-hari perkabunganmu akan berakhir. Ini berbicara tentang terang dari Torah dan terang dari para sadikim. Ya, Hafirim, terang Torah dan terang sadikim. Nah, jadi Hafirim, jangan kita balik, Hafirim, ya. Konsepnya adalah orang-orang Yahudi itu yang mendapatkan tugas langsung dari Hakadosh Baruch Hu untuk memberitakan kemuliaan Hashem.
untuk memberitakan kebenaran kepada bangsa-bangsa, sehingga bangsa-bangsa akan mendengarnya, dan mereka akan kembali, mereka akan tesufa kembali, dan inilah yang dikatakan blooming in the future, mekar. Israel akan mengalami fullness, bangsa-bangsa akan mengalami fullness, dan dikatakan the blossom of the Messiah, kedatangan Mesias tinggal di ambang pintu, hadirin. Ayat 21. Pendudukmu semuanya orang-orang benar. Mereka memiliki negeri untuk selama-lamanya. Dan, perhatikan hadirin, mereka sebagai cangkokan yang kutanam sendiri. Waduh. Ini nubuatan yang luar biasa, kan? Yang dicangkokkan akan ditanam sendiri oleh Hasem. Untuk apa? Untuk memperlihatkan keagunganku. Jadi yang tidak dicangkokkan, cepat-cepat kabarim. Ya, yang belum dicangkokkan ke rumah Israel, cepat-cepat. Karena Khazal menjelaskan bahwa Zakaria 8 ayat 23, 10 orang dari bangsa-bangsa akan memegang sit-sit satu orang Yahudi. Itu terjadi bukan nanti, bukan di zamannya Melek Hamosia, bukan di zamannya Mesianik nanti, tapi sekarang. Ketika bangsa Israel tidak punya negara, ketika bangsa Israel masih di diaspora, kesempatannya di sini untuk dicangkokkan ke rumah Israel. Kalau nanti ketika Mesias sudah datang, baru ingin dicangkokkan, nggak bisa. Mesias bilang begini, sudah terlambat. Waktunya sudah terlambat. Tadi, waktu Israel masih berantakan di mana-mana, itu waktunya kamu dicangkokkan. Nah, jadi Khaverim, saudara yang belum dicangkokkan, ya siapapun saudara yang mendengarkan pengajaran ini, perhatikan, saudara yang belum dicangkokkan, segera ambil keputusan untuk bergabung, dicangkokkan kepada rumah Israel. Karena Yesaya, bukan perkataan saya, ya, tapi ini nubuatan dari Yesaya Nabi. Mereka yang dicangkokkan itu akan ditanam oleh Hashem sendiri. Ya. Tapi mereka yang tidak dicangkokkan harus segera hari-hari ini memutuskan untuk mencangkokkan diri saudara kepada rumah Israel. Karena perhatikan kafirin, kita dari bangsa-bangsa mempunyai role yang juga penting di dalam pemulihan Israel, di dalam pemulihan rumah Israel. Tanpa Rivka, tendanya atau rumahnya Ishak nggak akan pulih. Siapa Rivka? Rivka itu bukan orang Yahudi, Rivka itu orang Padan Aram, orang non-Yahudi. Tapi dia memiliki role, dia memiliki peran yang penting di dalam pemulihan rumah Ishak. Kita, Khabirim, memiliki peran yang penting. Ketika kita mengikuti aturan mainnya, ketika kita mengikuti polanya, kita memegang peran yang cukup penting di dalam pemulihan rumah Israel. Ya, tapi gini, tugas kita adalah ikut pola yang ada. Ya, saya tutup dengan ini, Khabirim. Bangsa-bangsa following, bukan replacing. Bangsa-bangsa tidak pernah menggantikan posisinya orang Yahudi. Nggak pernah, kafirin. Jangan salah mengerti. Tolong, jangan salah mengerti. Bangsa-bangsa tidak pernah menggantikan posisi orang Israel. Bangsa-bangsa itu ikut. Karena apa? Ketika saudara mengikuti, satu saat saudara akan ditanam. Jangan, ini konsep yang harus kita benarkan, kita luruskan pelan-pelan, kafirin. Tidak ada bangsa manapun
yang menggantikan posisi Israel. Ya, jadi bangsa-bangsa following, bukan replacing. Ya, ini yang bisa saya sampaikan, Haverim. Kiranya pembahasan parasat Korah pada sahabat ini memberkati kita semua. Saya berdoa kiranya Haverim semua diberikan hikmat, diberikan kesehatan, diberkati dengan kesejahteraan, kemakmuran, kemenangan, dan kiranya pembahasan ini memberkati kita semua. Sahabat Shalom.